Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Didik Kurniawan SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi saya dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kompetensi-based training. Pemberdayaan masyarakat. Seperti yang kita tahu, pemberdayaan merupakan upaya peningkatan pemahaman dan anggota masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan untuk memberikan penguatan, mengangkat harkat martabat masyarakat dalam bidang perekonomian, hubungan sosial, dan keadilan. Secara sederhana, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk membangun masyarakat yang lebih berdaya menghadapi masalah dan tantangan dari berbagai aspek kehidupan yang mereka alami. Upaya tersebut merupakan suatu proses fasilitasi, komunikasi, edukasi, pembelajaran, memandirikan masyarakat, memahami tujuan hidupnya, mampu merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan saling percaya diri satu sama lain. Pelatihan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Menurut Rothwell, tahun 2002-236, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi anggota masyarakat pada suatu peran dan tugas tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Pendidikan dan pelatihan hendaknya diarahkan pada usaha mendidik, membimbing, melatih warga masyarakat agar memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Maka dari itu, pelatihan hendaknya mampu, yang pertama, meningkatkan kemampuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Yang kedua, menciptakan pemimpin masyarakat yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan kesamaan visi dan misi serta dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kinerja masyarakat yang baik. Pendekatan kompetensi-based training. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap spesifik yang diharapkan dari seseorang dalam ia melaksanakan fungsi, posisi, dan perannya. Kompetensi-based training atau CBT adalah pelatihan yang didasarkan akan hal-hal yang diharapkan yang dapat dilakukan oleh seseorang di tempat kerja. Dengan demikian, CBT atau kompetensi-based training memberikan tekanan pada apa yang dilakukan oleh seseorang sebagai hasil dari pelatihan atau output. Karakteristik CBT atau kompetensi-based training yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada aspek yang spesifik, yaitu skill yang dapat diaplikasikan. Yang kedua, pengakuan kepada setiap hasil pelatihan pada sebelumnya. Yang ketiga, fleksibel atau lentur dalam isi materi. Yang keempat, merujuk pada penciptaan kriteria standar. Yang kelima, menggunakan sistem modul. Yang keenam, orientasi individu. Yang ketujuh, dapat diaplikasikan segera setelah pelatihan selesai. Yang kedelapan, fleksibilitas dalam penyampaiannya. Menurut Raymond J. Stone tahun 1995, penyusunan program CBT atau Competency Based Training meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, capability profiling, yaitu melakukan beberapa kegiatan seperti mengidentifikasi dan mengevaluasi. Capability profiling tahapan ini organisasi melakukan
beberapa kegiatan, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, yang kedua membuat skala prioritas atau kebutuhan kompetensi, yang ketiga mengevaluasi standar kompetensi, yang keempat mengidentifikasi kekuatan dan area masalah yang membutuhkan perhatian untuk diperbaiki. Yang kedua ada select training program, mulai menyusun untuk pelatihan. Select training program ini merupakan tahapan organisasi mulai menyusun pilihan bentuk pelatihan yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan. Yang ketiga ada produce a personal training plan for each employee, yaitu menyusun kerangka dasar. Yang keempat ada assess the competency, yaitu memantau setiap perkembangan kinerja. Tahapan terakhir ini, organisasi dianjurkan untuk terus-menerus memantau setiap perkembangan kinerja segera setelah pelatihan berakhir, dilanjutkan dengan aplikasinya oleh peserta. Peran pelatihan atau instruktur. Peran dan fungsi fasilitator atau pelatih dalam diklat mempersiapkan secara sistematis dan komprehensif perangkat atau prosedur yang tepat untuk melibatkan secara aktif peserta pelatihan dalam proses pembelajaran. Peran pelatih dalam pelatihan menggunakan pendekatan CBT, yakni yang pertama, sebagai penghubung yang membangun dan memelihara hubungan yang baik di antara orang-orang yang terlibat baik dengan industri maupun pendidikan. Yang kedua, sebagai penasihat, memberi pengarahan kepada peserta diklat tentang sistem pelatihan CBT, tentang strategi belajar, kegiatan-kegiatan, dan urutan kegiatan yang harus diikuti, memberi motivasi dan mengembangkan tanggung jawab belajar dari peserta diklat. Yang ketiga itu sebagai pembimbing membantu peserta dalam mengembangkan cara berpikir kritis. Pembimbing di sini membantu peserta diklat dalam mengembangkan rencana belajar perorangan maupun individu, mengembangkan cara berpikir kritis dan kemampuan memecahkan permasalahan dan mendorong serta membantu peserta diklat melakukan refleksi atau apa yang telah dikuasai. Penilaian. Penilaian dalam pelatihan dengan pendekatan CBT adalah penilaian yang membandingkan antara bukti dari satu pekerjaan yang dilaksanakan dengan kriteria yang sesuai dengan situasi tempat kerja. Penilaian dalam pelatihan CBT ini menekankan pada penilaian perbuatan atau kinerja. Namun, pengetahuan juga penting karena pengetahuan akan membantu tercapainya untuk kerja yang baik. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam CBT merupakan upaya tempat diklat dalam membantu peserta diklat dalam menguasai suatu kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Lingkungan belajar praktik atau bengkel suatu tempat diklat harus merupakan replika dari lingkungan kerja sebenarnya di tempat kerja agar tidak terjadi kesenjangan antara situasi tempat diklat dengan situasi di tempat kerja. Pengelolaan CBT. Penerapan CBT atau kompetensi based training memerlukan modifikasi dan perubahan prosedur administrasi dan perubahan mekanisme yang telah dilaksanakan karena prosedur yang tradisional tidak mampu mengakomodasi pelaksanaan CBT. Misalnya, penerapan multi-enti atau multi-age dan sistem evaluasi, pengakuan kompetensi yang telah dikuasai oleh RPL, pelaporan dan sertifikasi merupakan hal yang baru yang memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang agar tidak saling bertubrukan dalam pelaksanaan operasionalisnya. Kesimpulannya, bahwa pemberdayaan ini merupakan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas volume kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, peserta didiknya ini termasuk kelompok orang dewasa.
fasilitator tidak hanya sekedar memindahkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan, namun lebih pada upaya pemberdayaan peserta pelatihan dalam proses pembelajarannya. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Aisyah, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih